Oke, kembali lagi di YouTube channel Keponi, dan kali ini kita akan upgrade RAM di laptop HP EliteBook G3. Ini laptop yang saya paling senang buka. Kenapa? Karena dia bukanya gampang banget, tidak seperti laptop modern kebanyakan sekarang yang kalau mau buka ke mainboard harus bongkar keyboard. Ini hanya cukup buka semua baut yang ada di backplate-nya di belakangnya, termasuk satu yang nyumput di slot SD card. Lalu dia bisa terbuka dengan mudah. Nah, ini juga sudah pernah saya upgrade dan agak berbeda dari video mengenal komponen-komponen laptop yang sebelumnya. HP EliteBook G3 ini, tepatnya EliteBook 820 G3 ini dia sedikit lebih modern. Oke, nah di sini akan saya terangkan dulu komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya. Jadi buat adik-adik dari TKJ, ini mungkin akan bermanfaat, siapa tahu keluar di ujian. Kita mulai dari beberapa komponennya. Saya akan zoom maksimal dulu segini. Oke. Yang pertama yang membedakan adalah laptop modern masa kini itu kebanyakan baterainya menggunakan baterai pack seperti ini. Dia seperti baterai handphone ya, bentuknya kotak dan tidak bulat-bulat lagi seperti laptop zaman dulu. Dan ini dia memiliki power density-nya lebih besar. Jadi mengapa lebih awet? Ini kayaknya lithium ion atau lithium polymer, saya juga kurang tahu. Dengan kapasitas ini di sini ada tulisannya. Kebaca nggak tuh? Nah, ini sih 3910 mAh. Nominal voltage-nya. Dia di 11,4 volt. Oke. Nah, lalu seperti biasa yang paling terlihat adalah ini. Nah, di balik sini adalah CPU-nya, Central Processing Unit-nya. Nah, lalu dia punya heat pipe menuju ke heatsink yang berada di pinggir. Jadi si kipas ini akan menghembuskan udara panas keluar. Dia ngambil udara dingin dari belakang atau dari bawah laptop, dihembuskan ke keluar melalui heatsink ini sehingga prosesornya bisa lebih dingin. Dan di sini kebetulan dia tidak ada GPU tambahannya, jadi dia menggunakan internal GPU yang berada dalam CPU. Kalau misalnya dia ada GPU-nya, biasanya kita akan menemui dua buah heat pipe, satu ke CPU, satu ke GPU. Oke. Lalu di sini yang menarik adalah dia menggunakan double slot. Jadi ini adalah slot untuk SATA. Kita bisa pasang SSD atau hard disk biasa di sini. Jadi ini laptop tadinya menggunakan hard disk, saya upgrade menjadi SSD dan saya sengaja memilih SSD-nya yang NVMe. Nah, slot PCI Express ini, dia bisa menerima SSD dengan tipe yang M.2 SATA dan juga menerima M.2 NVMe. Di sini kita pakai NVMe karena kecepatannya jauh lebih cepat dengan harga yang nggak beda jauh. Kalau adik-adik atau teman-teman semua mau melakukan upgrade terhadap laptop, pastikan dulu slot yang digunakan kompatibel dengan NVMe atau SATA, karena tidak semua bisa menerima NVMe. Begitu. Tapi kalau misalnya bisa menerima NVMe, walaupun harga perangkatnya lebih mahal, si storage-nya ya, NVMe-nya lebih mahal, tapi akan jauh lebih bagus performanya karena kecepatan baca tulis NVMe ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang SATA. Nah, lalu yang menarik dari laptop ini juga adalah adanya dua chip ini. Coba saya dekatkan. Ini adalah chip yang pertama dan ini adalah chip yang kedua. Nah, ada yang tahu ini apa? Oke, yang pertama yang ini adalah wireless card. Ini wireless card ini mensupport untuk WiFi dual band 2.4G dan 5G. 5G bukan 5G handphone ya, ini tapi 5 GHz untuk WiFi dan juga untuk Bluetooth. Sedangkan kalau yang ini dia adalah modem LTE. Jadi di laptop ini dia ada slot untuk SIM card-nya. Di sini saya sempat masukkan SIM card untuk mengetes. Nah, ini pakai SIM card 4G biasa. Dan dia berjalan dengan lancar. Jadi laptop ini ketika dalam kondisi tidak ada WiFi, kita bisa langsung masukkan SIM card. Tidak perlu tethering lagi dari handphone. Canggih. Oke, lalu berikutnya standar, dia ada kayak SD card slot, terus ada ini untuk docking. Kalau docking ini adalah docking yang khusus digunakan untuk HP. Kalau misalnya punya docknya bisa langsung sambung ke sini, sisanya port-port standar. Terus dia
masih menggunakan VGA di satu sisi. Jadi kalau ke proyektor masih bisa via VGA, cuman yang saya sayangkan adalah port satunya ini DisplayPort bukan HDMI. Jadi kalau mau nyambungin ke HDMI kita harus pakai dongle lagi, seperti itu. Dan dia menggunakan jacknya ini udah pakai yang combo, jadi headset antara speaker dan mic itu udah jadi satu jack. Dan juga ada USB-C untuk konektivitasnya. Kalau kita ke flash disk yang USB-C atau ke kabel data handphone, menggunakan USB-C ini jauh lebih cepat dibandingkan USB biasa. Seperti itu. Nah, kali ini saya cuma ingin buka karena saya mau masang RAM. Saya ingin bikin ini dual channel. Jadi RAM yang sudah ada ini adalah DDR4 8GB. Akan saya tambah lagi dengan 8GB lagi DDR4 juga, sehingga dia akan menjadi 16GB dalam konfigurasi 2x8. Jadi akan mendapatkan dual channel. Kenapa? Karena dengan konfigurasi dual channel untuk graphic card internal menggunakan Intel HD kalau nggak salah namanya, itu akan meningkatkan performanya itu cukup besar karena prosesor ini mengakses RAM dengan dua channel, khususnya untuk aplikasi grafis itu membutuhkan bandwidth yang besar. Jadi bukan masalah jumlahnya, bukan karena 16GB totalnya, tapi karena 2x8. Jadi instead kita masang kayak satu card dengan 16GB akan lebih cepat ketika kita masang 2x8, walaupun secara cost sedikit lebih tinggi. Oke, ini masih baru, kita buka dulu. Gimana bukanya ini? Oke, kita akan pasang, langsung plug and play. Kebetulan saya nggak nemu yang sama persis mereknya, tapi nggak masalah. Dan ini dua RAM ini sebenarnya dia agak berbeda. Kalau yang ini itu tipenya PC4 26666. Sedangkan kalau yang ini itu PC4 2133P. Nggak masalah. Kenapa? Karena secara otomatis BIOS akan mengambil kecepatan yang paling lambat. Jadi dia nggak akan bisa berjalan di kecepatan 26666 ini, tapi dia akan ngambil speednya yang ini. Jadi ini akan kecepatannya akan di underclock ya istilahnya, untuk menyamai kecepatannya ini. Tapi nggak begitu masalah. Oke, untuk memasang RAM-nya, masukkan. Lalu tekan ke bawah, klik, selesai. Ya, sangat mudah sekali ya untuk upgrade laptop ini, dan nanti kalau suatu saat ada rezeki lagi mungkin akan saya tambah lagi satu SSD di sini. Jadi dia bisa double SSD internal pakai SATA ditambah dengan SSD NVMe untuk OS dan untuk program. Yang SATA ini bisa digunakan untuk aplikasi yang jarang dibuka atau untuk penyimpanan data sementara juga bisa. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah mampir. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah dengan senang hati akan dijawab. Terima kasih sudah berkunjung di YouTube channel Keponi. Sampai jumpa di video berikutnya.